seluruh rekan guru yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Selawat beserta salam mari kita curahkan kepada teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan diseminasi bukan untuk menggurui, bukan untuk karena saya lebih pintar atau lebih berpengalaman, bukan Bapak dan Ibu, karena saya yakin dalam bidang pendidikan saya justru paling sedikit, maksudnya lebih sebentar dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan informasi lebih dulu melalui program guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bahwa guru penggerak yang saya ikuti itu merupakan angkatan yang ke-10 ya di Kabupaten Brebes. Pada kegiatan guru penggerak itu banyak hal yang saya peroleh, yang pada kesempatan ini ingin coba saya bagikan, saya ceritakan sedikit tentang pengalaman guru penggerak. Belum ada separuhnya, tapi luar biasa saya merasakan manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan manfaat yang saya rasakan itu pun dapat saya terapkan, dan semoga ke depan akan bertambah lagi guru penggerak dari SD Negeri Tembong Raja 3, karena luar biasa Bapak dan Ibu semuanya, program guru penggerak itu kalau diikuti manfaatnya sangat besar. Ingin saya bahas sedikit. Yang pertama yaitu awal saya ingin mengikuti guru penggerak, yaitu meningkatkan kompetensi dengan terus belajar. Ya, jadi kita guru itu tugasnya tidak hanya mengajar Bapak dan Ibu, tapi kita pun bertugas untuk belajar. Supaya apa? Supaya kompetensi kita, karena namanya ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Kalau kita hanya pasif, tidak belajar, otomatis peningkatan kompetensi kita akan kurang. Ya, jadi yang pertama yang saya peroleh, pertama motivasinya yaitu meningkatkan kompetensi. Alhamdulillah ternyata luar biasa Bapak dan Ibu, banyak hal baru yang membuat saya menyesal. Kenapa baru sekarang? Mengapa tidak dari dulu saya ikut guru penggerak? Yang berikutnya, saya juga ingin memantaskan diri saya menjadi seorang guru yang benar-benar menguasai tugas saya. Ya, tugas dalam pekerjaannya mengeluarkan diri saya sendiri dari zona aman dan nyaman. Ya, jadi terkadang kita kalau ingin meningkat, kita harus mau keluar dari zona aman kita, dari zona nyaman kita, supaya ada pergerakan sehingga menjadi lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin menjadi seorang guru yang tidak biasa dan dibanggakan oleh siswa terutama. Bahkan saya ingin sekali menjadi guru yang menginspirasi siswa saya dan juga rekan-rekan saya. Yang berikutnya yaitu ternyata guru penggerak itu memberikan pengalaman baru juga Bapak dan Ibu, yaitu kolaborasi secara aktif dalam hal positif. Jadi dalam guru penggerak itu tidak bekerja sendiri, kita itu bekerja sama dengan guru penggerak yang lain, dikelompokkan. Supaya apa? Supaya terjadi kerjasama di antara kami. Begitu juga sekarang dengan hari ini
yaitu kita diminta berkolaborasi dengan rekan-rekan di SD masing-masing untuk mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Dalam guru penggerak sudah saya katakan tadi tidak sendiri Bapak dan Ibu, kami itu dibimbing oleh seorang pengajar praktik yang kebetulan beliau itu adalah Bapak Mulyadi, berasal dari Banjarharjo, ya. Kemudian fasilitator kita juga ditemani oleh fasilitator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fajar Purnomo. Kalau dengan Pak Mulyadi sering ketemu, tapi kalau dengan Pak Fajar kita belum pernah ketemu, namun kita akrabnya itu di dunia maya, gitu ya. Nah, ternyata ini teman sekelompok saya Bapak dan Ibu, 3 putri, 3 putra, yang bertiga itu berasal dari Banjarharjo semua, termasuk PP-nya. Kemudian itu yang berdiri sebelahnya Pak Mulyadi itu merupakan Bu Tursina, beliau guru SMP Negeri 2 Kecamatan Salem. Yang sebelahnya itu Ibu Lindika, beliau dari Jipang 1, ya. Itu, dan yang terakhir saya sendiri. Kegiatan guru penggerak itu tidak tegang Bapak dan Ibu, sebetulnya justru kami menyenangkan karena setiap akhir modul, hampir dikatakan setiap akhir bulan kita itu mengadakan lokal karya. Kemarin yang terakhir itu lokal karya yang pertama, kemudian nanti insya Allah tanggal 19 Juni kami akan melaksanakan lokal karya yang kedua yang bertempat di SMA Negeri 2 Brebes. Nah, dalam guru penggerak kita itu belajar merdeka Bapak dan Ibu. Merdeka itu merupakan akronim, ya. Akronim mulai dengan M-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep. Jadi mulai dari diri itu kita diminta untuk merefleksi diri kita itu ada di posisi mana. Kemudian eksplorasi konsep, di sini kegiatannya kita ada di LMS, jadi mempelajari konsep-konsep sesuai dengan materi dalam modul itu. Lalu ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi di sini ruang maya yang mempertemukan kita dengan teman satu kelompok yang berkenal itu. Begitu juga dengan kelompok yang lain yang satu fasilitator. Yang berikutnya ada demonstrasi kontekstual, ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan di ruang kolaborasi, kita praktikkan kita buat rancangannya untuk dilakukan di demonstrasi kontekstual. Yang berikutnya itu elaborasi pemahaman. Jadi saat kegiatan ini kita bertemu di ruang maya juga dengan seorang instruktur. Kalau Pak Fajar itu tetap, ya, setiap pertemuannya ada, tapi untuk instruktur kita berbeda-beda. Tapi semua instrukturnya sangat menginspirasi. Dan yang berikutnya ada koneksi antar materi. Jadi materi yang dipelajari dari modul 1 sampai 1.4 itu semuanya punya keterhubungan, tidak lepas. Ya, sebelum mempelajari 1.2 kita harus benar-benar memahami 1.1 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang terakhir itu adalah aksi nyata. Jadi apa yang kita pelajari dalam semua rangkaian kegiatan itu harus kita wujudkan dalam aksi, dalam perbuatan kita dengan target yang berbeda-beda. Ada yang dengan siswa, dan yang ini tuh yang kita laksanakan itu bersama dengan rekan-rekan dalam satu sekolah. Nah, ini hal baru yang mengubah pemikiran saya dari guru penggerak Bapak dan Ibu.
Di modul 1.1 kita itu mempelajari filosofi pemikiran pendidikan menurut tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak murid kita itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, sebagai manusia maupun kelak dia berada di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya, ternyata pendidikan itu menuntun Bapak dan Ibu, bukan menuntut, tapi kita itu menuntun. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu sebuah kebun. Kita tidak asing dengan kebun, ya. Di dalam kebun itu terdapat banyak sekali pohon, banyak sekali tanaman. Jika diibaratkan di kebun, ya, sekolah itu seolah-olah kebunnya, siswa itu tanamannya, dan kita itu pak tani atau bu taninya. Ya, kita sebagai petani tentunya ingin tidak tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan maksimal. Pengen tidak Bapak dan Ibu? Nah, karena kita pengen, maka kita akan melakukan berbagai upaya. Contohnya dengan supaya tanamannya tumbuh subur bagaimana? Diberi pupuk, dirawat, disiram. Kalau ada hama kita singkirkan, ya. Nah, itu yang diharapkan dalam pendidikan juga. Bisa tidak Bapak dan Ibu, misalkan kita nanam jagung nih, saya ingin nih jagung ini jadi padi, bisa tidak Bapak dan Ibu? Tidak. Begitu juga dengan anak di SD, ya. Jadi anak yang sudah punya bakat, yang misalkan sudah punya kodrat alam, ya, namanya kodrat alam itu bawaan dari lahir Bapak dan Ibu yang dipengaruhi oleh lingkungan sebelum dia sekolah. Kalau kodrat zaman itu kita sudah tahu, yaitu berarti perkembangan zaman yang ada di sini, ya. Nah, Bu Guru, saya yakin kalau kita ingin tanamannya tumbuh subur, ya tentunya kita melakukan berbagai cara supaya tanaman yang ada di kebun kita itu benar-benar tumbuh sehingga menghasilkan jenis atau varietas yang unggul dan siap untuk dipanen dengan baik dan dirasakan kebermanfaatannya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4, ya, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Tembok Raja 3. Sekarang yang ingin saya tanyakan, ada yang tahu tentang budaya positif? Kalau budaya itu apa, Ibu, Bapak? Budaya itu apa? Apa Pak Ibu? Oke, budaya itu, ya, budaya itu kebiasaan. Di situ ditambahkan positif, berarti kalau positif itu biasanya ya baik-baik. Jadi budaya positif atau kebudayaan, ya, budaya itu kebiasaan yang baik, budaya positif. Jadi yang diharapkan kita itu di sekolah kita itu tumbuh yang namanya budaya positif, ya. Nah ini untuk lebih jelasnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Secara mudahnya itu tadi, kebiasaan yang baik yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke siswa, kita menghasilkan siswa yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah,
Di sini nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya itu di dalam dunia pendidikan itu standar atau ukuran norma yang diyakini ya dan disepakati oleh lembaga untuk diterapkan. Nah, untuk dinilai kebajikan anak Indonesia yang saat ini kita terapkan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu untuk nilai kebajikan yang ada di Indonesia terangkum dalam profil pelajar Pancasila, khusus untuk pelajar ya. Itu masih banyak lagi untuk nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dalam budaya positif. Nah, apa sih tujuannya membangun budaya positif? Yang pertama, tujuannya itu membangun budaya positif itu menumbuhkan karakter anak, ya, karakter yang bagaimana, yang mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid memiliki karakter kuat dan positif. Ya, ini pas dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu memerdekakan dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Mengapa bisa dikatakan merdeka? Karena murid itu berada di lingkungan yang nyaman dan aman, bebas dari tekanan. Merdeka itu bagaimana sih Bapak dan Ibu? Merdeka itu bebas, yang bisa dikatakan bebas. Bebas di sini bebas apa? Bebas dari tekanan, merasa nyaman, merasa aman, maka dikatakan lingkungan yang merdeka. Dan budaya positif itu akan dapat terlaksana dengan baik jika kita sudah memahami 5 konsep ini. Konsep yang akan mendukung budaya positif itu tumbuh di suatu sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Konsep yang kedua, motivasi kita melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ya. Dan yang terakhir itu ada restitusi untuk sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah di budaya positif. Kita ke materi yang pertama yaitu disiplin positif. Kalau tadi budaya, sekarang saya ingin tanyakan apa yang Bapak Ibu bayangkan, apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin. Disiplin itu apa? Kalau misalkan mendengar kata disiplin, oh disiplinnya seperti ini. Yang bagaimana kalau disiplin menurut Bapak Ibu? Hidup teratur. Hidup teratur. Hidup teratur. Yang lainnya disiplin. Apa yang terlintas di pikiran dengan kata disiplin? Apa Pak? Disiplin. Apa? Tepat. Ya, iya betul sekali ya, teratur dan tepat. Ya, alhamdulillah pemikiran disiplin itu di kita itu tidak seperti yang lain, karena jujur saya sendiri saat mendengar kata disiplin, oh
Disiplin mah yang ketat, yang keras, yang marah-marah. Dulu saya mengartikan disiplin itu seperti itu, ya. Ternyata, nah, disiplin itu tadi tepat, taat, ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang seharusnya ia lakukan. Itu dinamakan disiplin, ya. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya, ya. Itu. Kemudian sedangkan disiplin positif itu pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan menanamkan tanggung jawab kepada anak, tapi tanpa hukuman, tanpa hadiah. Itu yang dimaksud disiplin positif. Kenapa? Tanpa hukuman, tanpa hadiah. Kita bahas nanti. Tujuan mulianya dulu yaitu terbentuk murid yang mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut, yang tadi kita kenal dengan nama kebajikan universal. Nah, ya. Nah, dalam modul 1.4 ini tadi saya mengatakan bahwa budaya positif itu tanpa hukuman, tanpa hadiah, ya. Kita hubungkan dengan motivasi Bapak dan Ibu. Motivasi yaitu ada 3 teori motivasi yang disampaikan oleh Gosling, ya. Yang pertama itu seseorang disiplin karena takut dihukum, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia mau menuruti atau dia mau melakukan disiplin karena kalau saya tidak disiplin maka saya akan dihukum, ya. Nggak enak nih, dihukum itu nggak enak, tidak nyaman. Itu motivasi yang pertama, yang merupakan motivasi yang paling rendah. Motivasi yang kedua yaitu ada sebagian yang melakukan disiplin itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baru dia akan positif, dia baru akan disiplin. Kerjakan tugas supaya saya dapat hadiah, ya. Saya piket, takut kalau saya tidak piket nanti saya dihukum. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua itu karena, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari kita sebagai guru. Nah, itu yang dua itu merupakan motivasi yang asalnya dari luar, bukan dari diri anak itu. Yang diharapkan itu adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu yang asalnya dari diri anak, ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada kegiatan judulnya kita buka-bukaan. Cobalah buka, ya. Saya nanti minta dua guru, satu bertindak sebagai A, yang satu bertindak sebagai B. Yang A itu nulis sesuatu terus dikepal. Yang B tugasnya adalah bagaimana caranya supaya tangan A, tangan Pak Guru atau Bu Guru yang A itu mau membuka dan menunjukkan apa isi
yang ada di dalam kepalan tangan dari guru tersebut. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Mau Ibu dan Bapak, silakan Bapak dan Ibu yang bersedia untuk mengepalkan tangannya dan merayu supaya tangannya mau dibuka. Oh, Bapak dan Ibu atau Bapak-bapak saja atau Ibu-ibu saja? Ya, silakan siapa yang bersedia mengepalkan tangannya. Oke, Pak Iman mengepalkan tangan. Sekarang yang merayunya siapa nih? Yang pintar merayu nih? Siapa nih yang mau merayu? Ya, Pak Iman yang mengepal. Udah yang merayu. Oke, silakan Pak Iman tulis sesuatu di telapak tangan atau di kertas boleh, dan tulis sesuatu yang sangat berharga yang sampai akhirnya Bu Tanti ingin sekali melihatnya dan dia berusaha untuk melakukan berbagai cara supaya tangan Pak Iman dibuka. Silakan. Ya, sudah ditulis Pak Iman untuk sudah ada sesuatunya di kepalanya. Oh iya. Oke. Dulu ya deh. Ya. Nggak ada apa-apa. Enggak, ini cuma tulisan biasa. Curiga, kelihatannya kamu mengepalkan tangan, apa sih maksudnya tujuannya? Ya, Apa maksudnya kamu? ini pengen ngepalin tangan gitu kan, biar ini nanti nggak pegel ini kan. Udah, saya cuma pengen tahu bukan. Nggak ada apa-apa, cuman pegang biasa aja. Ini Penasaran nih. Kasih apa Pak? Coba. enggak kok ini. Bila perlu nanti dikasih apa kayak disogok nih. Nah, ini cuma pengen kepal tangan aja, nggak ada apa-apa tuh. Tuh nggak ada kan, kosong. Bila aku dari tadi kelihatannya kamu kepala tangan ada apa nih? Seperti itu. Penasaran. Jangan kosong. Jangan-jangan kena lem. Kamu Enggak, cuman kalau memang penasaran yang ini aja nih, dilihatin nih. Bapak Ibu, tahu isinya? Iya, iya. Nah, ya. Jadi Pak Ibu saat merayu Pak Iman bagaimana? Sudah dicoba dengan berbagai cara? Iya. Dicoba dengan cara halus sudah? Harus sudah kasih mau istri mau disomdi. Saya sudah lakuin ternyata ini dia. Ya, jadi tadi Pak Ibnu itu berusaha membuka kepalan tangannya Pak Iman pakai cara halus sudah. Dibuka nggak Pak? Nggak dibuka. Disolok juga Pak. Mau tidak Pak disogok? Enggak. Akhirnya bagaimana? Dibukanya saat Pak Ibnu bagaimana? Pasrah sudah sampai, akhirnya dia buka sendiri. Dirayu sudah, disogok sudah, yang belum dengan cara kekerasan kayaknya. Tapi ternyata saat dirayu mau nggak? Enggak. Saat tadi disogok dibuka tidak? Padahal enak ya itu ya, mau dikasih rokok Pak. Justru Pak Iman membuka kepalan tangannya saat Pak Ibnu tidak melakukan apa-apa. Kenapa Pak? Kasihan Pak. Ya itu karena ya mungkin udah waktunya lah saya buka biar tahu kenapa saya ngepalkan tangan. Oke, karena memang Pak Imannya sudah ingin membuka. Nah, apa hubungannya dengan yang saya sampaikan hari ini? Hubungannya ini Bapak dan Ibu. Nah, hubungannya dengan teori kontrol yang ada pada seseorang.
Jadi menurut psikiater ya, William Glasser dalam kontrol teori itu ada 4 ilusi yang ternyata semuanya itu bukan suatu hal yang pasti ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin berpandangan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Murid akan dapat kita kontrol saat dia sudah membuka dirinya sendiri. Kalaupun dia dikontrol oleh guru, dia mau, berarti masuk ke motivasi mungkin yang pertama, takut dihukum kalau saya tidak nurut. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang kita, kamu mah pinter deh. Kamu kalau sudah rajin, bu guru kasih pulpen misalkan. Itu kan berarti penguatan yang positif, efektif dan bermanfaat. Memang bermanfaat, tapi kita kan ingin menuntut anak itu bukan dalam jangka waktu sehari 2 hari, tapi ingin berlangsung lama. Nah, pemberian penguatan yang positif dan bermanfaat itu akan membuat anak termotivasi pada teori motivasi yang kedua. Dia melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada seorang anak kita kritik, ya, kita kritik anak itu kemudian dengan tujuan supaya dia tumbuh menjadi seseorang yang berkarakter, ya. Tapi ternyata tanpa kita sadari kita mengkritik anak, apalagi dengan cara yang tidak benar, itu justru akan menimbulkan kekecewaan kepada anak itu. Ibu guru kok mengatakan seperti itu sih ke saya, padahal saya tidak seperti itu, ya. Jadi karakternya yang muncul bukan karakter yang positif, justru karakter yang negatif. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita seorang yang dewasa ya suka memaksa kepada anak didik kita. Iya, dia mungkin akan mau, tapi tidak berjalan lama, ya. Tuh. Untuk tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Bahkan mungkin kalau kita terlalu sering memaksa, kita akan dibenci sama anak itu. Bu guru mah sok maksa, ya, akhirnya anak kecewa kepada kita. Nah, ini tadi mengapa saya mengatakan tanpa hukuman dan penghargaan. Karena apa Bapak dan Ibu? Ternyata hukuman dan penghargaan itu punya sisi yang bertolak belakang, kadang jadi positif, kadang jadi negatif. Nah, ya, penghargaan terutama, ya. Jadi ternyata di balik senangnya, cerianya anak yang mendapatkan penghargaan itu ada istilah dihukum oleh penghargaan. Justru penghargaan itu juga akan menimbulkan hukuman, ya, yaitu pengaruhnya jangkanya pendek atau panjang. Kadang anak termotivasi karena dia mendapatkan penghargaan, akhirnya dia mau berbuat baik atau menerapkan disiplin positif. Nah, penghargaan itu berarti kalau hanya berlaku di waktu yang hanya sebentar, berarti penghargaan itu tidak efektif dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Saya dikasih permen, Bu Siva tidak. Bu Emi saya dikasih permen, Bu Siva tidak. Otomatis ada apa dengan Bu Emi? Kok tidak memberikan saya permen? Gitu ya. Otomatis akan merusak hubungan antara anak dengan anak, atau mungkin anak menilai
yang kurang tepat terhadap guru yang memberikan penghargaan itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang kita yang sudah selesai boleh pulang, itu juga wujud penghargaan Bapak dan Ibu. Akhirnya anak-anak gambar, misalkan kelas gambar, yang penting selesai. Karena kalau sudah selesai, saya akan boleh pulang. Itu. Kemudian tadi penghargaan menurunkan kualitas. Sudah boleh, kalau sudah selesai, saya boleh pulang. Yang penting selesai lah. Padahal dia bisa mengerjakan lebih baik dari itu, ya. Tapi karena penghargaan yang kita berikan, dia jadi yang penting selesai supaya saya bisa cepat pulang. Yang berikutnya juga akan mematikan kreativitas, karena terkadang kreativitas itu butuh waktu ya Bapak dan Ibu, tidak bisa secara singkat. Yang berikutnya itu penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu akan menghukum. Dia akan merasa, duh saya nggak dapat, teman saya dapat. Belum nanti dari orang tuanya di rumah, belum nanti dari mungkin saudaranya, rekan-rekannya, oh si itu mah dapat, kamu kok enggak. Otomatis menghukum diri anak itu sendiri. Yang berikutnya, karena penghargaan itu sebagai dasar motivasi melakukan sesuatu, maka akan mengurangi motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu. Sehingga ada istilah sebetulnya bahwa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak boleh, hukuman juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Nah, dalam modul 1.4 kita juga mempelajari bentuk program kebajikan atau apresiasi kepada anak-anak supaya apa? Dia tetap termotivasi dan muncul unsur intrinsiknya. Bagaimana caranya? Nah, kita memberikan pengakuan secara khusus, ya, secara khusus, secara pribadi dan merata ke semua murid. Kemudian secara konsisten dan hargai proses. Ya, contohnya di sini terima kasih, ya, khusus untuk rasa tanggung jawab. Ini disampaikan secara mungkin secara pribadi, ya. Kemudian karena apa? Karena sudah memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi saat kita memberikan apresiasi, kita tunjukkan kenapa saya dikasih apresiasi. Contohnya itu tadi, karena sudah melaksanakan tanggung jawab. Jadi dia tahu bahwa saya diapresiasi karena apa itu. Yang berikutnya, nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Awalnya sebelum saya mempelajari modul ini, hukuman dan konsekuensi itu sama. Ternyata berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, ya, dan lebih menyakitkan di anak. Kemudian membuat murid terasa tertekan dan tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi itu apa yang dia lakukan itu sudah merupakan hasil kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya adalah seperti ini. Dan itu disepakati, bukan guru yang membuat, tapi dibuat secara bersama-sama. Nah, yang paling bagus adalah restitusi, ya. Jadi menyelesaikan permasalahan itu dengan memperbaiki kesalahan mereka, kita bantu mencarikan solusinya. Ini jadi kenapa tidak boleh menghukum? Karena kita kalau menghukum itu akan menghasilkan identitas yang gagal, identitas yang dia mau melakukan budaya positif karena takut dihukum. Kemudian yang identitas sukses itu, yang melahirkan anak yang sukses itu anak yang sering
melanggar, ya, itu diberikannya konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita atau anak-anak melakukan sesuatu itu pasti karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar itu bukan kebutuhan yang di sini yang dimaksud itu bukan kebutuhan materi ya Bapak dan Ibu, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Jadi anak-anak kok bisa ya anak itu misalkan tiba-tiba saat pelajaran teriak, itu karena berarti ada kebutuhan yang dia inginkan tapi tidak kita berikan. Dia ingin diperhatikan, jadinya dia caper. Itu, ya. Ada belonging, power, freedom dan fun. Itu rasa disayangi, terus senang, kemudian kekuatan dan kebebasan. Nah, maka dari itu supaya anak mau menerapkan disiplin positif, mau budaya positif, alangkah baiknya kalau kita membuat keyakinan kelas. Selama ini kan kita taunya peraturan sekolah ya. Yang membuat peraturan sekolah siapa Bapak dan Ibu? Sekolah. Di dalamnya ada guru, kepala sekolah ya. Nah, yang diharapkan itu tidak hanya guru dalam membuat peraturan sekolah, tapi didasari dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu dibuatnya oleh siapa? Oleh guru dan anak-anak. Disepakati bersama. Kelas yang bagaimana yang diinginkan, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang positif. Kalau aturan kadang dilarang menyontek. Nah, kalau yang keyakinan kelas itu kata dilarangnya dihilangkan, diganti kata-kata yang positif, ya. Misalkan yang tadinya dilarang mencontek diganti menjadi menyelesaikan atau mengerjakan tugas dengan mandiri. Itu, ya. Caranya bagaimana supaya ada keyakinan kelas? Yaitu tanyakan dulu ke anak-anak, kamu mau kelas seperti apa? Kan namanya juga mau menjalin kesepakatan. Jadi anak-anak itu mau kelasnya seperti apa? Kita tanyakan dulu. Kemudian bagaimana caranya untuk mewujudkan kelas yang kamu inginkan? Kemudian ambil kesimpulannya. Nah, ide-ide tersebut kita sepakati, kita jadikan keyakinan kelas supaya lebih akhirnya saran, pandangan anaknya itu merasa diakui, maka kita tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Ini yang sudah pernah saya lakukan untuk keyakinan kelas yang pernah praktek keyakinan kelas yang pernah dilakukan, yaitu diawali dengan menanyakan kepada anak-anak ingin kelas seperti apa. Terus jadi yang ditanyakan tidak hanya di dalam ruangannya saja, temannya ingin seperti apa, bu gurunya ingin seperti apa. Kalau sudah disepakati, insya Allah saat anak itu melakukan sesuatu yang di luar keyakinan kelas, kita akan mudah mengembalikan. Dulu kita membuat keyakinan kelas. Ada nggak keyakinan kelas tentang piket? Ada bu guru. Kamu yang membuat keyakinan kelas nggak? Ikut bu guru. Berarti kamu melanggar keyakinan yang sudah disepakati teman satu kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah dibuat juga. Nah, jadi kami yakin bahwa menjaga kebersihan ruang kelas kita itu akan menimbulkan kelas yang bersih dan nyaman. Itu contoh keyakinan kelas. Jika kita berteman terasa damai dan akrab jika kita membantu kapanpun kita bisa.
masih banyak lagi nilai kebajikan yang lainnya. Nah, kami anak yang sopan dan mampu berbicara dengan guru jika kami memiliki masalah. Kami anak yang sopan. Padahal tujuannya apa? Tujuannya supaya anak itu tidak saling mengejek. Diubah kalimatnya, bukan dilarang mengejek, tapi kami anak yang sopan. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya itu ada restitusi. Nah, kalau tadi kontrol terbesar ada pada diri sendiri, orang lain itu hanya pengaruhnya hanya kecil. Jadi saat orang itu tidak mau membuka dirinya, ya dia tidak akan mengikuti apa yang kita perintah. Nah, dalam kegiatan memperbaiki kesalahan, kita itu ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita lakukan, yaitu yang pertama penghukum. Kita termasuk yang mana? Kita pelajari satu persatu. Penghukum. Jadi posisi penghukum itu ada kemudian membuat merasa bersalah, memposisikan diri kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir manajer. Baik, yang pertama penghukum. Itu hukuman itu tidak hanya dipukul Bapak dan Ibu, tidak hanya dicubit, ternyata ucapan kita pun dapat menghukum anak didik kita. Ucapan negatif dari kita pun akan menghukum anak didik kita. Kenapa kita mengucapkan yang negatif? Kenapa kita menghukum? Itu karena berpikiran bahwa perkataan atau hukuman itu akan mampu mengendalikan perilaku anak, ya. Sehingga berpikirannya untuk memastikan keberhasilan belajar, ya berarti harus dihukum. Awas kamu ya, itu ciri-cirinya tipe penghukum, ya. Kamu lagi. Itu. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi saat anak melakukan kesalahan, ya, dia sudah memikirkan, aduh saya salah. Ditambah oleh kita pemikiran yang membuat mereka merasa bersalah. Kamu sih sekolah gak belajar, padahal orang tuamu itu berjuang mencari nafkah supaya kamu rajin belajar. Dia sudah salah ditegur karena tidak belajar, ditambahi pikiran oleh kita, ya Allah, bapak saya kasihan, gitu ya. Nah, pendekatan ini menyebabkan siswa merasa tidak berharga. Saya sudah mengecewakan guru saya dan orang tua saya, ya, sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Jadi tambah menyalahkan diri dia sendiri, ya. Nah, yang berikutnya itu ada memposisikan diri kita sebagai guru menghadapi anak itu dengan posisi sebagai teman, ya. Jadi kita ajak obrol teman, anak itu selayaknya teman, tapi ternyata yang seperti ini juga punya dampak yang kurang baik, yaitu anak jadi tergantung pada guru. Kamu gimana sih? Tolonglah ikuti perintah guru, rajin belajar, gitu kan? Itu berarti memposisikan sebagai teman. Tapi saat kita tidak memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan merasa kecewa juga ke kita dan menjauh. Sekarang Pak Ibu nggak asik. Akhirnya dia menjauh ke kita. Lalu mana yang paling tepat? Nah, yang berikutnya itu ada pemantau. Posisi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau itu bukan aturan deh. Yang dibicarakan aturan lagi. Hari Senin pakainya baju putih merah. Kamu kenapa pakai baju batik? Sepatunya harus hitam, kok kamu nggak hitam? Rambutnya harus rapi, kok kamu belum
potong. Dia selalu membicarakan aturan lagi. Dan yang terakhir, ini posisi yang sangat diharapkan, yaitu posisi manajer. Ya, memposisikan dirinya itu sebagai, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan justru merangkul anak. Kita cari tahu penyebabnya apa. Kamu sadar nggak dengan yang kamu lakukan? Kita cari tahu kenapa kamu melakukan itu. Terus tidak hanya cari tahu, tapi membantu menyelesaikan kesalahan yang sudah dia lakukan, diperbaiki. Bagaimana caranya kita bantu. Karena pada hakikatnya itu bukan dihukum, tapi kita yang dibutuhkan itu bukan poin kesalahannya, tapi yang dibutuhkan itu bagaimana anak itu memecahkan masalah, memperbaiki masalah yang sudah dia lakukan. Nah, ini akan mendorong siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, ia akan melakukan restitusi dalam menghadapi masalah anak. Ya. Nah, restitusi itu apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, dibantu, diajak berbicara, diajak bekerja sama supaya anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Orang yang memiliki kesalahan pasti dia akan sangat merasa bersalah. Ya, akan merasa bersalah. Misalkan dia pernah ada peristiwa memukul temannya berdarah. Itu kan otomatis sebetulnya di dalam hatinya itu dia merasa bersalah. Tapi mungkin ditunjukkannya dengan yang sikap yang lebih keras, ya. Nah, tugas kita itu apa? Tugas kita itu bukan kok kamu gitu sih, tapi justru kita kembalikan dulu identitasnya. Setiap manusia itu punya kesalahan. Bila perlu kita contohkan, Bu Guru pun pernah membuat salah, tapi setelah membuat kesalahan, Bu Guru tidak mengulanginya lagi. Bu Guru melakukan perbaikan. Itu berarti menstabilkan identitas supaya anak itu tidak terpuruk intinya, tidak terus merasa kecewa. Yang kedua, yaitu validasi tindakan kesalahan. Jadi gini, validasinya bagaimana? Kamu tadi pakai kerudung salah ya? Iya Bu. Itu betul tidak kamu? Kamu merasa nggak kamu tuh ada sesuatu yang salah di diri kamu? Berarti itu kita sedang memvalidasi kesalahan anak itu. Supaya apa? Anak sadar dengan kesalahannya. Karena kadang ada yang bersalah tapi merasa tidak bersalah, merasa paling benar. Tuh, jadi tugas kita itu menimbulkan si anak itu supaya merefleksi diri bahwa dia itu sudah dan sadar dia itu sudah melakukan kesalahan. Dan yang tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yakin kamu bersalah, yakin itu. Terus ke depannya mau bagaimana? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, setelah itu ke depannya mau bagaimana? Ajak anak itu memperbaiki. Tapi jangan dibebankan ke anak itu. Kita tanya, kamu mau gak memperbaiki? Mau Bu Guru, gimana caranya? Anak mengatakan seperti ini, kita sambung, kita juga membantu memperbaikinya. Tidak hanya diserahkan ke anak, kita bantu cari solusi. Itu yang diharapkan dalam setiap permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, itu memposisikan diri kita sebagai guru dengan langkah-langkah menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh untuk gambarnya, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, ini jadi ada dokumentasi kegiatan
saat melakukan restitusi waktu itu di Fatir dan Oji tidak diajak masuk karena tidak tiket, tidak diajak masuk oleh anak-anak yang lain. Ya, kita tanyakan apakah benar, terus bagaimana, terus melanggar keyakinan kelas, tidak melanggar, sudah mengakui apa yang akan dilakukan. Ternyata Oji dan Fatir berjanji tidak akan melakukannya lagi, mereka akan tetap piket, kemudian meminta maaf kepada teman-teman. Yang satunya itu yaitu salah satu siswa saya, ya, saat itu salah menggunakan kerudung. Ternyata bapak dan ibu saat restitusi menggunakan teknik yang tidak keras gitu, itu justru akan membuka diri mereka. Tidak takut anak-anak ke kita. Makanya kalau dilihat itu dengan yang terakhir itu terlihat justru malah dia senyum-senyum tuh karena apa? Ya, jadi tidak harus kenapa sih kamu kerudungnya salah? Nggak seperti itu ya. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Itu kemudian, nah ini pas proses restitusinya. Nah itu ya yang sudah ditampilkan. Jadi pada intinya kita itu harus menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer terhadap anak-anaknya, harus mampu menumbuhkan budaya positif, bukan budaya positif yang hanya pas ada kita saja, tapi saat tidak ada kita di kelas pun anak itu tetap disiplin, tetap berbuat yang baik. Untuk membuat seperti itu kita harus menanamkan karakternya dulu, Bapak dan Ibu. Jangan mengedepankan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tanamkan karakter baiknya dulu melalui apa? Melalui contoh dari diri kita dulu. Ya, jika kita tidak ingin siswa kita, misalkan jika kita ingin siswa kita rajin menjaga lingkungan, kitanya pun harus ikut terlibat. Ya, jika kita ingin siswa kita disiplin, ya otomatis kitanya pun harus disiplin. Ya, misalkan siswa kan kadang pakaiannya dikeluarkan tuh. Nah, kita beri contoh Bapak dan Ibu, ya, kita juga berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi akan lebih enak menanamkan budaya positif ke anak, karena pada hakikatnya dalam dunia pendidikan itu ada 3 sistem among. Ingat Turodo di depan, memberi contoh, kita memposisikan diri kita di depan, karena guru itu kalau dalam bahasa Jawa dibubul dan ditiru, jadi pusat perhatian, jadi pusat tiru, jadi role modelnya anak-anak, ya. Kemudian imadyo mamur kan, so apa itu artinya? Iya, kita di tengah-tengah harus mampu memberikan semangat kepada anak didik kita. Dan yang terakhir, maaf tuturi Anda yang di belakang memberikan dorongan atau motivasi, di tengah memberikan ide karsa, ya, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Insya Allah kalau kita berpegang teguh pada itu, ya, kita akan menjadi guru yang mampu memberikan pembelajaran berpusat pada murid, memerdekakan murid untuk belajar tanpa tekanan. Ya, jadi inti dari guru penggerak itu bukan supaya nanti jadi kepala sekolah, bukan, jauh dari itu Bapak dan Ibu. Itu hanya bonus dari Allah juga, karena hubungannya dengan nasib. Yang disoroti misalnya, ayo udah daftar guru penggerak, enggak, saya kan nggak mau jadi kepala sekolah. Bukan itu tujuan utamanya, bukan itu.
tapi ayolah kita bergerak, ya, ikut belajar dalam guru penggerak, karena banyak sekali ilmu yang didapat dan ternyata, ya, kita ngajar itu bukan untuk kita, tapi semuanya itu harus dipusatkan ke murid. Lagi-lagi untuk murid, lagi-lagi untuk murid. Itu yang diharapkan dari dunia pendidikan sekarang. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf mengganggu aktivitas. Semoga diseminasi yang telah dilakukan ini memberikan manfaat dan dapat kita terapkan untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang tinggi. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.